Wilbert membawa senjata spiritual pedang besi emas tingkat misterius kelas menengah. Pedang itu terkibas di udara, dan mengeluarkan sebuah cahaya goresan berwarna perak. Dia menggunakan senjata spiritual, sepertinya dalam menghadapi peringkat perak, dia juga tidak berani lengah. Berhati-hati akan selalu aman. Meskipun menggunakan senjata spiritual, tetap saja bukan tandingan Yoshi Lei. Tombak roh biru di tangan Yoshi adalah senjata spiritual tingkat misterius kelas menengah. Ditambah lagi dengan kekuatannya, pasti si Wilbert Ye itu akan kalah telak. Yoshi menggenggam tombak roh birunya. Tombak itu adalah harta turun-temurun dari keluarganya. Kekuatannya sangat menakjubkan, begitu digunakan, lawan yang setingkat dengannya sekalipun, juga mungkin akan terpenggal olehnya. Titik cahaya dingin. Tanpa basa-basi, Yoshi berlari maju ke depan. Saat jaraknya hampir mencapai 10 meter dari Wilbert, ia mengeluarkan tombak roh biru di tangannya, lalu sebuah titik cahaya dingin bersinar di ujung tombaknya itu. Itu adalah titik perkumpulan kekuatan spiritual. Kalau terkena ujungnya itu, mungkin akan menimbulkan sebuah lubang yang dalam. Wajah Wilbert tetap tidak berubah. Pedang besi emas di tangannya Is keluarkan dengan cepat, dan Is ayunkan dengan indah, mengenai ujung dari tombak roh biru tersebut. Prang. Seketika ada sebuah cahaya Yah bersinar terang, tombak roh biru itu tidak dapat melaju ke depan lagi. Kekuatan pedang besi emas itu tidak kalah dari tombak roh biru tersebut. Jangan terlalu lengah. Yoshi tidak mundur ke belakang, mengubah titik tombak roh birunya menjadi serangan garis panjang, menyapu seluruh giant mundur Wilbert, termasuk jalannya untuk menghindar ataupun maju ke depan. Tombak spiritual menari. Setelah berteriak keras, tombak roh biru di tangan Yoshi berayun dengan semakin cepat, sangat sulit untuk dilihat langsung dengan mata telanjang. Jika yang diserang olehnya adalah orang lain, pasti sekarang tubuhnya sudah lubang-lubang seperti sarang lebah. Cepat sekali, Yoshi sangat kuat. Dengan kemampuannya, ia benar-benar dapat mendapatkan 5 peringkat ke atas dalam peringkat perak. Kemampuan Wilbert juga tidak buruk, meskipun ia dikekang, tapi langkahnya tetap stabil, sangat beraturan, ditambah dengan pedang di tangannya itu, meskipun kecepatannya tidak begitu cepat, tapi juga dapat membuat mata orang berkunang-kunang, sulit untuk dibedakan. Ini adalah jurus melawan kecepatan dengan kelambatan. Wajah Wilbert sangat serius, meskipun Yoshi sangat kuat, tapi kalau ingin mengalahkan dirinya, jangan pernah berharap akan berhasil. Melihat situasinya tidak beres, Yoshi mulai mengurangi kecepatan tombak roh birunya, lalu mengeluarkan jurus gigitan ular spiritual. Tombaknya pun berubah menjadi seperti seekor ular spiritual. Sesaat ketika tombak itu keluar, tampak seperti seekor ular spiritual yang keluar dari liangnya. Kecepatannya tak tertandingi. Meskipun ular spiritual sangat kuat, tapi dia juga tidak menahan serangan di titik kelemahannya. Wilbert menyerongkan tubuhnya sedikit, menghindari serangan gigitan ular spiritual. Saat mengangkat tangannya, pedang besi emas sudah sampai di bagian tombak yang terlemah, lalu ia tebaskan ke bawah, hendak mengenai tombak roh biru tersebut. Yoshi berdiri diam di tempat, menatap Wilbert dengan tidak percaya, bahkan saat ini dia pun juga sangat tercengang. Sekarang dia hanya memiliki 2 pilihan, yang pertama menjatuhkan tombak roh birunya. Kalau ia melakukannya, kelak ia pasti akan merasa sangat menderita. Yang kedua menarik tubuhnya dan mundur ke belakang. Namun jika Wilbert terus menyerangnya, hal tersebut akan membuatnya kalah. Setelah mempertimbangkannya, Wilbert pun melepaskan tangannya, dan tombak roh birunya terjatuh dari tangannya. Wilbert sengaja melakukan taktik tersebut, tujuannya adalah untuk mendesak Yoshi untuk menjatuhkan tombak roh birunya. Tapi belum sampai Yoshi mundur ke belakang, pedang Wilbert pun diayunkan di udara. Sebuah aura besi emas bertebaran di udara, dan hendak mengenai wajah Yoshi. Pop, pop, pop. Tiba-tiba, terdengar suara gelembung yang pecah. Tubuh Yoshi berubah sedikit membengkak, ia pun membuka 3 lapisan otot dan pembuluh darah. Sebuah tinjuan pun melesat dengan cepat, kekuatannya sangat menakjubkan. Di tempat yang dilewati oleh tinjuan itu, semua bayangan pedang pun menghilang. Wilbert menggelengkan kepalanya, wajahnya yang awalnya datar itu tiba-tiba berubah serius.
Setelah itu, nadi di punggung tangannya berdebar dengan kencang, kekuatan spiritualnya mengalir dari atas ke bawah, sebuah kekuatan yang dahsyat pun masuk ke dalam pedang besi emasnya. Wilbert melompat setinggi 10 meter, lalu saat ia turun ke bawah, ada sebuah cahaya pedang berwarna emas. Yoshi segera mundur ke belakang, dia dapat melihat kekuatan aura pedang emas itu, kalau sampai mengenainya, kalau tidak mati, ya kulitnya hilang. Shoot, shoot. Dua buah aura pedang mengibas ke bawah, dan mengenai panggung hidup dan mati itu, sampai-sampai seisi panggung pun terbelah. Tatapan mata semua orang pun terhenti, mereka menyadari, setiap kali Wilbert melakukan serangan, sepertinya tidak pernah mengenai Yoshi, tapi sepertinya sengaja untuk menutup semua jalan mundurnya. Dengan desakan yang terus-menerus seperti ini, Yoshi pasti akan jatuh dari panggung dan kalah. Kau sudah kalah. Di pertengahan, Wilbert melangkahkan kakinya, kekuatan spiritual pun pecah, dan menginjak bagian pundak Yoshi dengan keras. 4 lapisan otot dan pembuluh darah yang ia buka, seperti kekuatan 7 orang manusia, mana mungkin Yoshi dapat menahannya, tubuhnya pun terjatuh ke bawah, satu lututnya pun terlipat dan berlutut ke tanah. Kita bertemu lagi di hutan belakang alun-alun malam ini. Yang menarik adalah, tubuh Yoshi membatu, tatapan matanya melihat ke arah Wilbert, seolah ingin melihat isi hati Wilbert, namun Wilbert menyembunyikannya dengan sangat baik. Sampai akhir pun Yoshi juga tidak pernah menyadarinya, hanya saja rasa kecurigaannya semakin bertambah, bahwa dia adalah seseorang yang ia kenal. Wilbert turun dari panggung sendiri, tapi orang-orang yang pandai pun tahu bahwa Wilbert lah yang menang, namanya tentu saja akan mendapatkan peringkat yang lebih tinggi, sedangkan Yoshi, ia terjatuh ke peringkat 12. Tuan Muda Lin ternyata memang adalah seorang pemuda yang hebat. Setelah ini Anda ingin terus bertanding, atau berhenti sebentar, istirahat terlebih dahulu. Eleven Blood bersikap sangat sungkan terhadap Wilbert, seperti mendapatkan sebuah harta karun yang berharga. Belum sampai Wilbert membuka mulutnya, Eleven Blood berkata lagi, sesuai peraturan, sebenarnya Tuan Muda Lin sekarang sudah memiliki kualifikasi untuk memasuki istana Hell Hunting kami, dan bergabung menjadi salah satu anggota kami. Tatapan mata Wilbert tercengang sejenak, lalu ia pun mulai berpikir. Kalau aku masuk ke istana Hell Hunting sekarang, pasti akan ada banyak urusan, sebaiknya sementara ini kutunda dulu, setelah malam ini aku bertanya pada Yoshi, baru buat rencana selanjutnya. Setelah memastikan keputusannya, Wilbert pun berkata pada Eleven Blood, masalah ini tidak terburu-buru, hari ini aku juga sudah sedikit lelah. Aku sudah bertanding 3 kali. Dan musuhnya sangat hebat-hebat, jadi menurutmu Eleven Blood menganggukkan kepalanya. Pertarungan Wilbert, semua pandang dengan sangat penting, setelah bertanding 3 kali berturut-turut, tidak mungkin kalau tidak lelah. Tuan Muda Lin tidak perlu terburu-buru, meskipun kota ini kecil, tapi juga ada hotelnya, dengan kemampuan Tuan Muda Lin barusan. Aku juga dapat menyuruh orang untuk mengatur sebuah tempat tinggal yang baik, Tuan Muda tidak perlu khawatir. Eleven Blood selalu cepat dalam mengerjakan segala sesuatu, hanya dalam sesaat saja, Eleven Blood langsung membawa Wilbert ke Fotin Hotel. Nyonya Fotin, aku sudah membawa Tuan Muda Lin kemari, dia adalah peringkat pertama hari ini, coba aturkan tempat tinggal yang baik untuknya. Keluarlah sesosok orang berjubah serba hitam dari dalam hotel, wanita itu mengenakan cadar hitam pula, saat pertama kali Wilbert melihatnya, sebuah aura membunuh yang tidak berbentuk pun terasa dengan sangat kuat. Wanita berjubah hitam ini, bukankah dia adalah ketua dari orang-orang yang datang untuk membunuhnya malam itu? Melihat lengannya yang patah itu, Wilbert hanya dapat menebak sebagian dengan benar saja. Saat wanita itu berjalan ke arah Wilbert, entah langkah kakinya, atau bayangan tubuhnya, semuanya tumpang tindih di dalam otak Wilbert. Tuan Muda Lin, silakan. Fotin Blood menarik Wilbert berjalan masuk ke dalam dengan satu tangannya. Orang di dalam hotel juga tidak sedikit, begitu melihat kejadian itu, ada yang tertawa, ada pula yang menyayangkannya. Sayang sekali, wanita cantik seperti Nyonya Fotin ini, tangannya hanya tinggal satu karena yang satunya dipenggal orang.
Kudengar dia dipenggal oleh tuan muda sampah dari keluarga Y itu, mana mungkin. Pasti ada yang tidak beres di belakang semua ini. Mereka melihat Fotin Blood membawa Wilbert masuk ke kamar, dan mulai berpikiran yang macam-macam. Kak Eleven, apakah dia adalah si peringkat pertama hari ini? Tanya salah seorang yang mengangkat gelas wine-nya. Benar, usianya masih muda, kemampuannya cukup kuat, ia sudah berada di peringkat ke-7 dalam peringkat perak. Malam harinya, lampu di alun-alun bersinar dengan terang, Wilbert keluar dari kamarnya seorang diri, dan berjalan ke hutan kecil di belakang panggung hidup dan mati. Sejak tadi sudah ada orang yang menunggu di sana, di tempat yang tak jauh dari tempat Wilbert muncul. Sebuah sosok bayangan berjalan keluar dari belakang pohon, dan melambaikan tangan pada Wilbert, menyuruhnya untuk berjalan ke sana. Yoshi Lei. Wilbert berjalan ke sana, dan langsung membuka mulutnya untuk bertanya, kenapa kau berdandan seperti ini? Apa ayahmu tahu? Mendengar pertanyaan itu, Yoshi agak sedikit tergerak, ia pun melepaskan topeng kulit wajahnya, lalu menampakkan wajahnya yang tampan. Dengan terkejut ia berkata, Wilbert Y. Wilbert menganggukkan kepalanya, juga melepaskan topeng wajahnya, dan menampakkan wajahnya. Yoshi menarik pundak Wilbert, lalu berkata dengan penuh semangat, sahabat baik, ternyata benar kau, sebelumnya aku sudah menebak bahwa orang tadi adalah dirimu, tapi aku tidak berani memastikannya. Wilbert tersenyum pahit, dan berkata, aku juga merasa seperti itu, kalau kita tidak pernah saling bertarung, aku tidak akan percaya, kau akan muncul di tempat seperti ini. Sejak Wilbert terkena penyakit dingin, mereka berdua sudah jarang bertemu. Wilbert selalu percaya, pasti ada sesuatu yang terjadi, dan sepertinya sekarang memang benar begitu. Apa penyakit dinginmu sudah sembuh? Tanya Yoshi yang bisa merasakan kekuatan spiritual di dalam tubuh Wilbert itu. Sudah sembuh total. Wilbert menganggukkan kepalanya, lalu ia bertanya, alasannya akan kuceritakan secara rinci padamu kelak. Sekarang beritahu aku, kenapa kau muncul di tempat seperti ini? Ayahmu tidak tahu kan? Ekspresi wajah Yoshi pun berubah muram, ia hanya menghela nafas saja, tidak berkata apa-apa. Wilbert merasa ada yang tidak beres, ia mengeluarkan kekuatan rohnya sedikit, dan langsung memasuki indera tubuh Yoshi, lalu ia pun menemukan sesuatu yang tidak beres. Kau keracunan. Sebagai master tertinggi di kehidupan sebelumnya, setelah terlahir kembali, indera Wilbert juga dapat merasakan kondisi tubuh Yoshi, ditambah lagi dengan identitasnya sebagai seorang ahli alkimia, sangat mudah baginya untuk menemukan racun yang berada di dalam tubuh Yoshi. Yoshi menggertakkan giginya, tidak menyangka Wilbert dapat mengetahui kondisi tubuhnya semudah itu, ternyata benar, Wilbert sudah berubah menjadi luar biasa. Cepat beritahu aku, apa yang sebenarnya terjadi. Wilbert tahu, dengan sifat Yoshi, dia pasti tidak akan mencari masalah dengan sendirinya, lagi pula dia juga bukanlah seorang murid yang nakal. Oleh karena itu pula, Wilbert menganggapnya sebagai sahabat baik, tapi sekarang, entah apa yang terjadi padanya sampai-sampai ia menjadi seperti ini. Meskipun kemampuannya meningkat drastis, tapi itu pasti ada hubungannya dengan racun di dalam tubuhnya. Dia ini sudah sekarat namun kemudian bangkit kembali. Mungkin, bahkan jika tubuhnya rusak, dia tidak akan bisa menyembuhkan racun di tubuhnya. Yoshi, masalah ini, tidak perlu diungkit lagi. Sudah berlalu begitu lama, tidak ada artinya diungkit lagi. Wilbert menatap ke arah Yoshi, lalu bertanya, apa, ada hubungannya denganku? Belum sampai Wilbert selesai bicara, tubuh Yoshi sudah tampak sedikit gemetaran dengan sangat jelas, lalu pulih normal kembali setelah terpaku sesaat. Hal itu membuat Wilbert tahu, semua tebakannya benar. Katakan, aku akan mendengarnya di sini. Malam ini kalau kau tidak menceritakannya dengan jelas, kita tidak perlu menjadi sahabat lagi. Wilbert sangat keras kepala, ini adalah kekurangannya. Tapi kegigihannya inilah yang menjadi motivasi untuk menjadi master tertinggi, dan itu adalah kelebihan terbesarnya. Yoshi tergerak, matanya berlinang air mata, melihat keseriusan Wilbert, akhirnya ia pun membuka mulutnya. 2 tahun lalu,
Aku sempat pergi ke rumahmu, mungkin kau tidak tahu akan hal itu, kata Yoshi sambil mengingat kejadian di waktu itu. Aku tidak tahu. Wajah Wilbur tampak datar. 2 tahun lalu, pemilik tubuh ini masih terbaring di atas ranjang, penyakit dinginnya masih belum sembuh, ia selalu dihina dan disiksa, jarang sekali keluar rumah. Masalah di luar, masalah keluarga, ia sama sekali tidak pernah ikut campur. Tentu saja ia tidak tahu, hanya saja dalam ingatannya. Ia ingat bahwa Daniela pernah datang sekali ke rumahnya, bertemu dengannya, dan berbincang-bincang dengannya. Selain itu, jarang ada orang yang menemuinya. Kudengar penyakit dinginmu dapat disembuhkan jika terus-menerus minum darah macan. Kebetulan waktu itu ayahku mendapatkan seekor harimau spiritual api saat berburu. Aku mengambil darahnya, dan hendak mengantarkannya padamu. Namun saat aku sampai ke sebuah jalan di sekitar rumahmu, aku bertemu dengan Daniela. Wajah Wilbert berubah muram, instingnya mengatakan, ada sebuah kejadian yang tidak biasa yang terjadi setelahnya. Lalu bagaimana? Apa Daniela membuat masalah denganmu? Tanya Wilbert. Bukan dia yang membuat masalah, tapi ada orang yang ingin membuat masalah. Yoshi sulit mengatakannya. Ia mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Saat teringat akan kejadian waktu itu, darah dan amarahnya pun membara, kemarahannya pun mencapai ke dalam otaknya. Tuan muda dari Sekte Racun, Jimmy Wei, dia membawa segerombolan murid Sekte Racun untuk menggoda Daniela. Dan memojokkannya di dalam gang, mereka hendak berbuat jahat padanya. Mendengar hal itu, wajah Wilbert pun mulai berubah dingin. Daniela adalah orang yang sangat ia sayangi, ia harus membalaskan dendam ini. Dan Sekte Racun itu, adalah sebuah sekte yang sangat besar di luar prefektur Tianyun. Murid-muridnya sangat amat banyak. Kemampuan mereka juga sangat hebat. Sekte mereka ahli dalam mempelajari ilmu racun. Oleh karena itu kekuatan roh mereka sangat kuat. Orang biasa tentu saja bukan tandingan mereka. Memilih seorang murid biasa dari sekte itu dengan sembarangan saja, kemampuannya setidaknya pasti sudah mencapai tingkat pengumpulan darah kelima. Meskipun nama mereka tidak begitu baik, namun kemampuan mereka memang sangat jelas. Entah keluarga dari kota sebelah, ataupun keluarga dari prefektur Tianyun, mereka sangat bersedia untuk mengirim murid mereka ke sana dan belajar selama 3-5 tahun. Setelah itu murid-murid itu pun dapat memiliki jabatan yang lumayan di dalam keluarga. Hal itu tidak akan menjadi masalah. Pemimpin sekte dari Sekte Racun, Thomas Wei, adalah cultivator tingkat Yuan ke-8. Kemampuannya sangat kuat. Putranya, Jimmy Wei juga lumayan. Usianya baru 20 tahun, tapi dia sudah mencapai tingkat pengumpulan darah ke-9. Dengar-dengar katanya dia menggunakan cara rahasia dari sekte racun mereka untuk membuka 4 lapisan otot dan pembuluh darahnya. Di dalam kumpulan orang-orang yang setingkat dengannya, dia adalah seorang lawan yang sangat jarang ditemui. Namun Jimmy Wei ini sifatnya sangat mesum, dan ilmu-ilmu racun yang ia pelajari sebagian besar berhubungan dengan hal itu. Ketamakan dan kemesumannya itu sudah sangat terkenal. Daniela bertemu dengannya, mana mungkin bisa melarikan diri dari tangan beracunnya itu. Yoshi berkata, yang menyebalkan adalah, kemampuanku dulu tidak begitu tinggi, aku sama sekali bukan tandingannya, aku dipukuli olehnya, dengan harta berharga milik keluargaku, barulah aku dapat membawa Daniela kabur dari sana. Sebenarnya kita ingin langsung masuk ke dalam rumah keluarga Ye, tapi kita malah bertemu dengan Freddy Ye, si jenius dari keluarga Ye kalian itu. Begitu mengungkit nama Freddy Ye, bola mata Yoshi pun langsung berubah seperti merah darah. Jelas sekali, ia sangat membencinya. Si brengsek Freddy Ye itu, melihatku dikepung oleh orang-orang sekte racun, ia tidak membantuku, malah memanfaatkan kesempatan itu, ia sengaja memprovokasi Jimmy untuk meracuniku. Setelah itu, Jimmy mengancamku, kalau aku tidak menyerahkan Daniela, dia akan membunuhku. Aku terkena racun ajaib yang dibuat oleh sekte racun mereka. Kematianku sudah tidak jauh lagi. Lalu akhirnya ayahku juga mengetahui hal ini. Tapi menghadapi sekte racun, apa yang bisa ia lakukan? Dia juga tidak bisa berbuat apa-apa. Wilbert sangat mengerti, dalam menghadapi sekte racun yang sangat besar itu,
Jangankan Leonardo Lei, seluruh anggota keluarga Lei pun juga sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu itu, aku sudah sangat pasrah pada diriku sendiri, tanpa mempedulikan larangan dari keluargaku, aku langsung memasuki pegunungan monster, lalu tanpa sengaja aku mendapatkan sebuah pil garis ungu kelas 5, pil sublimasi.